diceritakan oleh orang-orang India ini, bagaimana masuk Islamnya negara Maldiva. Itu mereka masuk Islam di tangan seorang pejuang namanya Mubarak, Syekh Mubarak. Syekh Mubarak itu ceritanya umurnya baru 17 tahun ceritanya. Dia naik kapal dengan keluarganya, kapalnya pecah, akhirnya terdampar di Maldiva ini, ya, pulau-pulau kecil di dekat India sana. Dan ternyata ini di kampung itu semua orang penyembah berhala. Dan mereka ini memberikan sesaji-sesaji, pengorbanan tiap tahun berupa anak gadis, ya, dilemparkan ke lautan. Kalau tidak nanti jin-jin yang ada di lautan itu ngamuk sehingga hancur semua itu kepulauan-kepulauan itu. Ringkasnya ceritanya panjang, dan cerita yang serupa ini banyak terjadi ini. Cerita-cerita yang semacam ini banyak terjadi pada zaman dulu. Maka ketika itu Syekh Mubarak ini mulai dakwah di kampung itu, kamu nggak usah takut lah, saya yang ngadepi ini. Saya yang ngadepi jin-jin ini. Betul, ketika mereka mengadakan pengorbanan itu tadi, maka tampak awan gelap datang dari lautan untuk mengambil pengorbanan mereka ini. Tapi begitu awan gelap itu datang, yang isinya itu jin-jin dari lautan itu diadzani sama Mubarak ini. Begitu diadzani lari, jinnya itu lari, nggak bisa ngambil kurbannya itu. Sehingga akhirnya orang-orang kampung situ pada masuk Islam sampai habis 100% jadi Islam semua, ya, sampai sekarang. Ya. Jadi azan ini ada khasiatnya. Kalimah-kalimah adzan ini kalimah-kalimah yang di dalamnya itu ada satu barokah yang istimewa, yang teristimewa. Maka para ulama-ulama mensunahkan kalau ada gangguan-gangguan syaitan, jin, diadzani, ya. Masuk orang yang hatinya itu senantiasa sedih, sumpek, itu diantara obatnya diadzani telinganya. Karena biasanya kesedihan, kesumpekan dalam hati itu juga dari bisikan-bisikan syaitan itu. Jika diadzani nanti akan hilang itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiyat biladi wa kharaja at-Tabrani bi isnadihi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-muadzinul muhtasib, orang yang adzan yang berharap pahala Allah. Al-muhtasib, jadi adzannya itu semata-mata untuk mencari pahala dari Allah. Kasyahidil mutasyahhid, adalah seperti orang mati syahid yang berlumuran fi damihi, di dalam darahnya. Ya tamanna, dia berharap-harap alallahi, atas Allah, ma yashtahi, apa saja yang dia mau, bainal adzan, antara adzan, wal iqamati, dan iqamah. Ya tamanna maksudnya dia boleh meminta. Ya tamanna, dia boleh meminta, boleh berharap Allah, atas Allah, ma yashtahi, apa yang dia mau, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi maksudnya
Orang yang adzan itu setelah adzan sampai iqamah itu doa-doanya mustajab. Maka hendaklah dia doa apa saja yang dia mau. Nah, maksudnya begitu. Begitu juga orang yang mendengarkan adzan dalam beberapa riwayat, waktu di antara waktu mustajab adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nah, kadang-kadang imam kita ini terlambat, jangan itu dianggap satu masalah. Berarti kesempatan doa tambah panjang gitu. Dipanjangkan doa. Belum lagi orang yang menunggu sholat itu dapat pahala sholat sudah. Jangan buruk sangka sama imamnya, wah imamnya ini ketiduran barangkali atau males ini barangkali. Jangan seperti itu. Itu sudah kamu nggak dapat pahala, buruk sangka lagi, dapat dosa lagi. Wa kharaja Allah bi isnadin Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza udzina bila diadzani fi qaryatin dalam satu kampung amanaha maka mengamankan kampung itu Allah azza wajal min adzabihi dari siksa Allah dzalikal yauma pada hari itu. Saya pernah dapat cerita dari orang Aceh bagaimana ketika terjadi tsunami itu ada satu kampung, di situ ada pesantren kecil itu. Ada santrinya beberapa orang itu ketika melihat tsunami itu langsung itu santrinya itu adzan bareng itu. Allahu Akbar. Maka air lautan itu enggak jadi masuk di kampung itu. Sehingga kampung itu selamat. Saya enggak ngerti juga kenapa daerah-daerah yang lain itu pada kena tsunami apa sudah enggak pada adzan semua apa enggak tahu saya. Atau adzannya tidak makbul karena makanannya haram. Nah, enggak tahu juga. Karena tentu saja janji-janji Allah demikian ini adalah untuk orang-orang yang amalannya makbul. Nah, di antara syaratnya amal makbul itu kalau yakinnya benar, makanannya halal. Nah, ini di antara syarat-syarat dimakbulkannya amalan. Maka kalau ingin kampung kita ini selamat dari azab Allah itu ya pilih muadzin yang betul-betul orang soleh. Jadi muadzin bukan sembarangan, malah dicarikan anak-anak kecil yang belum nggak ngerti apa-apa teriak-teriak seperti bedet. Jangan seperti itu. Carikan orang yang soleh yang betul-betul fikir agama di kampung itu jadikan muadzin. Di samping juga yang tahu tertibnya adzan, caranya adzan yang benar. Sudah sering saya katakan adzan itu bahasa Arab, maka harus pakai lagu Arab, lagunya orang Arab. Kalau tidak itu nanti juga satu penyelewengan juga. Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Bacalah Quran dengan gaya bahasa orang Arab. Ini adzan kan bukan Quran, iya, tapi serupa juga. Karena sama-sama bahasa Arabnya. Wa kharaja al-Dhabi sanadi an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyuma qaumin mana saja kaum nudia yang dikumandangkan fihi di dalam kaum itu bil adzani dengan adzan sabahan pada waktu pagi ila kanu kecuali adanya kaum itu fi amanillah dalam keamanan Allah hatta yumsu sehingga masuk waktu sore. Wa ayyuma qaumin mana saja kaum nudia yang dikumandangkan fi dalam kalangan mereka bil adzani dengan adzan masaan pada waktu sore illa kanu kecuali adanya mereka ini fi amanillah dalam keamanan Allah, jaminan keamanan Allah hatta yusbihu sehingga mereka masuk waktu pagi.
maka diperhatikan adzan. Tapi adzan ini ya petugasnya cuma satu aja kan. Nah kita ini bagaimana didengarkan adzan itu dengan baik, kemudian kita mengulang-ulang adzan, doa habis adzan, nanti ada fadilah-fadilahnya yang khusus juga diceritakan dalam hadis-hadis yang banyak. Maknanya kalau orang itu memang memperhatikan perkara-perkara seperti ini, dia akan senantiasa beruntung. Jadi waktu-waktu mustajab habis adzan umpamanya, itu kita perhatikan betul-betul. Waktu menjelang subuh, waktu-waktu mustajab, waktu berbuka puasa, waktu memperjuangkan agama Allah, waktu-waktu mustajab. Waktu bangun tidur malam, barang siapa bangun tidur malam, kemudian langsung dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, maka doa-doanya akan makbul. Ya kita ini belajar cari waktu-waktu seperti itu. Kalau ada adzan diperhatikan betul, ini doa akan makbul ini. Antara adzan dan iqamah diperhatikan betul. Ini waktu-waktu mustajab. Pas waktunya mustajab, pas hatinya tawajuh, sehingga doa kita diterima oleh Allah, sehingga selesai masalah dunia akhirat. Semua orang kan punya masalah kan, semua orang punya cita-cita. Nah ini oleh Allah dibuka pintu-pintu untuk mencapai cita-cita itu, untuk mencapai apa yang kamu mau di dunia dan akhirat itu. Di antara pintunya adalah doa, maka jangan sia-siakan waktu untuk doa. Di tengah-tengah orang lalai, di pasar, di mana di tengah-tengah orang pada lalai, itu juga termasuk doa mustajab itu. Banyak dalam hadis-hadis diceritakan waktu-waktu doa mustajab.